Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrea Wadi dari Program Studi D3 Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung dengan BEM 2275378. Oke, di sini saya akan oh, menjelaskan dan mengerjakan dari Literature 11.93 dengan judul Literature VLSM Design and Implementation Practice. Oke, di sini kita mungkin langsung saja ke aktivitasnya. Itu aktivitas ini melibatkan desain dan implementasi variable length, subnet, dan masking atau FLSM menggunakan paket teacher. Tujuannya adalah untuk mensubneti alamat jaringan yang diberikan, yaitu 10.10.11.48.0/24 berdasarkan kebutuhan spesifik untuk LAN, host, dan koneksi antar lokasi jarak jauh. Lalu kita diberikan addressing table, yaitu ada remote site 1, remote site 2 yang di sini sudah tertera remote site 1, remote site 2. Lalu SW1 adalah suite 1, suite 2, dan suite 3 dan suite 4. Lalu user 1, user 2, dan user 3, user 4. Oke, sini mungkin saya buatkan dulu. Saya ingin membuat rekapan area lingkungan jaringan. So, saya mencoba ini. Pero, oke, jadi di sini ada 4 bagian, yaitu di sheet 2 itu 30 host, 30 host, di sheet 4 itu 60 host, sheet 3 itu 6 host, sheet 1 itu 4 host. Oke, di sini ada pertanyaan tentang backgroundnya, aktivitas ada. Oke, ada pertanyaannya itu LAN SP1 membutuhkan 14 IP host dan suite 2. Nah, betul, LAN suite 2 membutuhkan 30 host IP, dan suite 3 membutuhkan 6 host IP, dan suite 4 itu membutuhkan 60 host IP. Lalu pertanyaannya, berapa banyak subnet yang dibutuhkan dalam topologi jaringan? Oke, mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menghitung dari subnet maksudnya itu sendiri. Yang pertama yaitu jumlah subnet yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan menggunakan jumlah host terbesar yang diperlukan untuk sebuah LAN, yaitu 60. Di sini kan sudah tertera yaitu 60 host. 60 host untuk bagian suite 4.
yaitu di remote SIM 1. Itu 60. Untuk mendukung 60 host diperlukan subnet yang dengan setidaknya 60 alamat. 60 alamat mempertimbangkan alamat jaringan dan alamat siaran. Oleh karena itu, setidaknya diperlukan 4 subnet. 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini ada pertanyaan pertama itu. Subnet untuk SW1. Kita lihat SW1 ini. Subnetnya itu 64, yaitu 2 dikali 6, berarti 14. Dengan alamat IP host yang dapat digunakan yaitu 62. 64 dikurang 2. Lalu untuk yang B itu subnet mask untuk SW2. SW2. Nah, ini yaitu subnet masknya 32. Alamatnya 2 kali 5. Alamat IP host yang dapat digunakan yaitu 30. 32 dikurang 2. Jadi kenapa alamat IP yang digunakan itu 62, jadi harus dikurang 2. Itu karena sudah pasti itu digunakan eh, oleh sangat digunakan oleh alamat jaringan dan alamat siaran. Jadi contohnya jika sebuah subnet mask itu 64 alamat dan kita menguranginya 2, satu untuk alamat jaringan dan satu untuk alamat siaran, maka kita dapat mendapatkan 62 alamat yang digunakan oleh host dalam subnet tersebut. Jadi alamat jaringan network address ini adalah alamat pertama dalam suatu subnet dan digunakan untuk menunjukkan identitas subnet. Misalnya itu em, saya punya IP 192.168.10.24 dan 192.168.1.0 dengan alamat jaringan. Lalu untuk broadcast addressing atau alamat siaran dengan subnet masnya 192.168.10/24, alamat siarannya ya 192.168.1.255. Kita menghitung jumlah alamat yang dapat digunakan oleh host dalam sebuah subnet. Kita harus mengurangi 2 alamat tersebut untuk memastikan bahwa tidak menggunakan alamat jaringan, alamat siaran untuk host. Oke, tadi sudah sampai, berarti ketemu jawabannya di sini. Tadi pertanyaannya berapa ber, untuk pertanyaannya yaitu berkaitan dengan pilihan masker subnet yang dapat menampung jumlah alamat IP yang diperlukan SW1 beserta jumlah alamat host yang dapat digunakan untuk subnet tersebut. Jawab yang pertama ya, jumlah alamat IP dibutuhkan untuk SW1 tadi adalah 14. Kita dapat melihat 14. Lalu untuk pemilihan masker subnet harus dapat menampung 14 alamat IP. Jadi pada contoh ini kita dapat menentukan bahwa masker subnet dengan 64 adalah 2 kali 6 yang dapat digunakan.
jumlah alamat OS yang dapat digunakan dalam exam ini adalah 62, 64 dikurang 2 karena dua alamat yaitu alamat jaringan dan alamat siaran tidak dapat digunakan oleh OS. Jadi misalkan subnet mas yang dapat menampung jumlah alamat IP yang dibutuhkan untuk SV1 adalah misalkan 64 alamat. Lalu untuk kedua tadi untuk SV2 itu tadi untuk SV1 ya. Ya benar. Yaitu 62 alamat. Lalu yang kedua yaitu SW2. Eh, Berapa ya Mbak menampung IP subnet mas mana yang dapat mengakomodasikan jumlah alamat IP yang diperlukan untuk SW2? Jawabannya simpel sama seperti tadi. Jadi jumlah alamat IP yang dibutuhkan untuk SW2 adalah 30. Pemilihan masker subnet harus dapat menampung setidaknya 30 alamat IP. Pada contoh ini kita dapat menentukan bahwa subnet mas 32 alamatnya yaitu 2 kali 5 yang dapat digunakan. Jadi 32 dikurang 2 ya tentunya 30. Untuk SW2. Lalu untuk pertanyaan kedua, manakah yang dapat mengakomodasikan jumlah alamat IP untuk SW3? Untuk SW3 sendiri, jawabannya yaitu subnet masnya 8, 2 kali 3, alamat BIOS-nya yang digunakan yaitu 6, 8 kali 2. Untuk yang ketiga, pertanyaan selanjutnya subnet untuk SW4 itu ya subnet masnya 64, yaitu alamatnya 2 kali 6. Alamat IPS digunakan yaitu 62 dikurang 2. Lalu yang ke E itu subnet mas untuk koneksi remote set dan remote set 2. Subnet masnya itu 4, alamatnya 2 kali 2. Yang dapat digunakan yaitu 2, 4 dikurang 2. Lalu untuk bagian 2, desain skema penyusunan alamat FLSM langkah 1. Bagi jaringan 10, 11, 48, 0, 4 misalkan jumlah per subnet. Oke, oke. Ini kita dapat untuk menghitung ini. Saya sebenarnya sudah menyiapkan tabel untuk perhitungan dari ini. Oke, sini tabel dari yang saya cari yaitu pertama tadi ada divsnya, branch-nya, hmm, di sini switch. Satu, dua,
3. Ini di sini tadi itu RS1. Oke, untuk RS1 kita dapat melihat dari sini, yaitu menggunakan Giga 0 dan Giga 1 dengan IP addressnya 172.3.1.0.3.1, subnet masknya 255.255.255.222.24. Untuk G01 IP-nya 33, subnet mask 2 sama dengan 24. Untuk S0/000 yaitu IP-nya 97, subnet masknya 252. Untuk RS2 itu G0-nya yaitu 65, subnetnya 240. Yang G01 ini G0 itu tadi satu itu 81 sama 240 S 0/0/0 itu 98, subnetnya 24. SW1 ya VLAN 1 itu IP address-nya 109, untuk SW1 ini ya, untuk switch yaitu 19163, subnetnya 224 dengan default gateway ini dari IP ini ya, router, dari IP router. Jadi default gateway itu diambil dari IP router. Untuk subnet masnya itu ya dihitung dari perhitungan tadi yang saya buat tadi. Itu berarti tadi saya menghitung sini 224. Oke. Ini untuk user. Default gateway-nya dari router tetap sama saja. Sesuai kan tadi. Ini untuk jawaban yang terakhir. Oke, kita balik ke ini. Oke, langsung saja saya menggunakan completed-nya, yaitu yang pertama saya akan membuka untuk mengisi dari bagian form. Tadi ini, terus ini. Untuk bagian 3 yang seperti saya sudah buat tadi, saya sudah membuat hasilnya, yaitu subnet description-nya yaitu 27 host, 25 host, 19 host, dan 8 host, dan 2 host. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Dengan number of hostnetnya 172.1.1.0.3.0. Untuk yang global host
network addressingnya 172.168.1.031. Dan untuk host host addressing 172.131.1.0.3.30. Nah itu satu tuh. Oke, di sini bisa terlihat atau bisa terbaca untuk subnet masknya. Oke, balik ke paket tracer. Oke, jadi kita langsung saja ke konfigurasi dari nomor satu. Hmm, Oke, yang pertama kita akan terminal, terminal ke dalam nol. NC nol nol. Yang ditambahkan itu diambil dari tabel tadi. Hmm, Untuk 00 itu tadi saya ngambil dari tabel ya, dan subnet masnya itu bentar. Lalu save kita ke yang nol satu. IP address kita ambil dari tabel tadi 33 tadi ya. Ya, paste ambil dari tadi. Subnet masnya sama seperti tadi.
Terus, ya, that's it. Selanjutnya kita ke DS0. 0/0/0. ADD yang diambil dari tabel. Masnya 252. Hmm, 25, 2. Ini balik ke paket baca. Hmm. Ini untuk Epic Canon hot status.
Ya, di sini saya sudah melihat ininya. Sudah oke. Lanjut ke SW3. Nah, konfigurasi SW3. Kenapa? Bentar. Yang config satu ide ter sip salah satu orang insert epidef. Nah, habis itu kita cek pakai treja, cek rasio, oke tinggal apa user ya, user 4.
Satu Raymond lima. Oke, oke, sudah 100%. Oke, di sini sudah 100%. Itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.